kepada kawan kita. Dan kita juga berdoa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, pada hari ini kita belajar tema 3 tentang organ pencernaan pada manusia dan bahasa Indonesia 3.2 tentang macam-macam iklan. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang organ pencernaan pada hewan. Masih ingat anak-anak ibu tentang pencernaan pada hewan? Masih. Alhamdulillah. Pencernaan pada hewan itu beda dengan pencernaan pada manusia. Alhamdulillah pada hari ini kita lanjut dengan pencernaan pada manusia. Baik, kita lanjut dengan harapan nantinya anak ibu bisa menyebutkan organ-organ pencernaan pada manusia dan beserta fungsinya. Dan begitu juga dengan macam-macam iklan dan juga contoh-contoh iklan. Nantinya ibu akan menyuruh menempel mana saja yang termasuk ke dalam media cetak dan mana saja yang termasuk ke dalam media elektronik. Begitu juga dengan fungsi pencernaan dan apa itu pencernaan manusia. Oke, itu dengan harapan nanti kita menilai sama-sama. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengolahnya menjadi sari-sari makanan untuk dijadikan energi yang dibutuhkan tubuh dan membuang sisa makanan yang tidak terserap oleh tubuh. Baik anak-anak ibu, organ pencernaan itu ada 6 macam. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus dan usus bekak, yang keenam ada anus. Fungsi dari mulut itu adalah untuk mengunyah makanan, di mana di dalam mulut itu ada 3 organ yang berperan. Yang pertama ada gigi, yang kedua ada lidah, dan yang ketiga ada air ludah. Gigi itu adalah untuk mengunyah makanan dan menghaluskan makanan sehingga dapat dicerna oleh lambung dengan mudah dan efisien. Dan yang kedua, gigi itu kita mempunyai gigi. Gigi itu ada 4 macam, ada gigi seri, ada gigi taring, dan ada gigi gerham 1 depan dan gerham 2, gerham belakang. Gigi taring gigi seri berfungsi untuk menggigit atau memotong makanan. Sedangkan gigi taring adalah untuk merobek makanan. Yang ketiga ada gigi gerham, itu mengunyah makanan dengan secara kasar, dan dilanjutkan dengan gerham belakang untuk mengunyah makanan dengan secara halus. Yang kedua ada lidah. Lidah itu adalah yang mengaduk makanan di dalam rongga mulut, di mana lidah itu bisa menggerakkan, bisa memindahkan makanan yang di dalam mulut ke dalam lambung melalui tenggorokan. Di pangkal lidah itu ada otot lurik yang menggerakkan makanan ke dalam kerongkongan, lalu kerongkongan ke dalam lambung. Baik anak-anak ibu, air ludah itu bisa menghasilkan ludah, dan air ludah itu juga bisa membasahkan mulut ketika ada penyerapan makanan. Karena di lidah itu ada 4 hal rasa. Yang pertama ada manis, yang kedua ada asin, yang ketiga ada asam, yang keempat ada pahit. Manis itu terletak di ujung lidah, sedangkan asam dan asin ada di samping lidah. Di pangkal lidah ada pahit. Ya, baik. Anak-anak ibu, ini fungsi sistem pencernaan. Pertama, makanan dicerna oleh mulut, lalu turun ke dalam tenggorokan, habis tenggorokan dicerna oleh lambung,
lambung dialirkan ke dalam usus halus. Usus halus itu adalah penyerapan sari-sari makanan, sari-sari makanan dan ditransfer ke dalam seluruh tubuh. Lalu yang memasukkan sari makanan itu adalah usus besar. Lalu pembuangannya lewat anus. Paham ya? Ada berapa? Ada berapa organ tubuh, organ pencernaan? Ada 6. Yang pertama, mulut. Yang kedua, organ yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Yang keenam, ada anus. Ada 6 macam organ pencernaan pada manusia. Baik. Yang pertama, fungsi dari menghancurkan makanan masuk ke dalam tubuh itu adalah tugas mulut. Yang kedua, menyerap sari-sari makanan untuk diedarkan ke tubuh adalah fungsi dari usus halus. Yang ketiga, membuang sisa yang tidak diperlukan. Ini adalah usus dari anus. Baik, anak-anak ibu. Proses pencernaan dalam tubuh sesudah kita makan melalui kerongkongan. Di kerongkongan itu tidak lama makanan yang turun di kerongkongan itu ada 6 detik. Berapa detik? 6. Ada 6 detik. Setelah itu masuk ke dalam lambung. Sesudah di lambung itulah yang dicerna. Habis dicerna, sudah molekul-molekul itu yang kasar itu dihaluskan, baru sari-sarinya diambil oleh usus halus. Usus halus itu usus pencernaan pada manusia yang sangat panjang. Ibu baca ada sekitar 3 meter sampai 6 meter usus halus itu yang ada di dalam tubuh kita. Habis itu baru diopor ke usus besar. Baik. Ini proses pemasukan makanan ke dalam mulut yang pertama. Yang kedua, proses mengunyah makanan di mulut dengan gigi. Dan yang ketiga, proses menelan makanan melalui kerongkongan, itu adalah lidah, berfungsi sebagai lidah. Yang keempat, proses pemecahan makanan menjadi molekul-molekul yang sederhana di lambung. Itu adalah tugas lidah menolak melalui kerongkongan dan dimasukkan ke dalam lambung. Yang kelima, proses penyerapan sari-sari makanan di usus halus. Itu adalah tugas usus halus. Yang keenam, proses pemasukan sisa-sisa makanan di usus besar. Lalu yang terakhir, proses sisa-sisa makanan melalui anus. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik. Kita lanjut organ pencernaan pada manusia. Nanti anak-anak ibu suruh mengurutkan yang pertama apa, yang kedua apa, nanti kalian menempel seperti ini. Nanti ibu kasih kalian yang menempel bisa memilih. Ada 6 organ pencernaan. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan atau esophagus, yang ketiga ada lambung. Habis mulut kita makan melalui kerongkongan, yaitu masuk ke lambung, bisa dicerna di sana di lambung. Yang keempat ada usus halus. Ada usus halus tadi sudah jelaskan. Yang kelima ada usus besar, dan yang keenam ada anus. Itu ada 6 macam organ pencernaan pada manusia. Baik. Urutan organ pencernaan. Urutannya, yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan. Beda nggak kerongkongan dengan tenggorokan? Beda nggak? Beda nak. Tapi hari ini kita menjelaskan dulu karena sesuai dengan organ pencernaan pada manusia. Yang ketiga ada lambung. Ada lambung, ada juga usus halus, ada usus besar, dan juga ada anus. Baik. Semua itu bisa kita peroleh bukan melalui buku pelajaran, tapi bisa juga kita peroleh dari majalah, dari koran, dari internet, dari TV, dan sebagainya. Semua itu bisa kita baca lewat majalah boleh,
lewat media elektronik boleh. Tidak harus di buku tematik. Baik. Yang pertama, media ada dua. Yang satu ada media cetak. Yang kedua ada media elektronik. Nah, untuk mengetahui apa saja yang termasuk ke dalam media cetak dan apa saja yang termasuk ke dalam media elektronik. Media cetak ada yang pertama adalah koran. Yang kedua, ini contoh koran. Ada nanti sebagian tak tahu beda koran dengan majalah, tak tahu beda majalah dengan komik. Kita minggu kemarin sudah mengajar itu. Yang kedua ada majalah. Ini majalahnya. Dan yang ketiga ada tabloid. Nah, orang penggemar sepak bola itu ada tabloid. Tapi dulu khusus memang ada juga tabloid tentang anggun, tentang kecantikan, ada juga seperti itu. Ini adalah media cetak dan banyak lagi yang lainnya. Yang selanjutnya media elektronik. Media elektronik yang berbentuk bukan cetak, seperti HP. Nah, kartu apa ini? Yang kedua, HP. Nggak ada orang yang tidak tahu HP. Ada nggak orang yang tidak tahu HP? Anak kecil aja yang nangis. Kalau dikasih HP langsung jadi diam. Begitulah. Yang ketiga ada, oleh bisa kita mendapat informasi tentang organ pencernaan ini melalui televisi. Yang keempat ada laptop dan ada juga yang lainnya. Nah, sampai di sini ada enggak pertanyaan? Sampai di sini ada enggak pertanyaan tentang organ pencernaan pada manusia dan juga macam-macam iklan, baik iklan elektronik maupun iklan media cetak. Ada? Nggak ada. LKPD. Ibu sekarang tadi kan sudah bilang. Perhatikan baik-baik, nanti ibu akan menempel organ pencernaan sesuai dengan urutannya masing-masing. Siap? Ini adalah untuk kelompok. Siap? Ada dua. Ada satu lagi LKPD. Tuliskan contoh media iklan pada kolom di bawah ini dan menempel, ini ada M-nya, menempel di tempat yang sesuai dengan urutannya. Kalau organ pencernaan itu ada berapa, sesuai dengan urutannya. Yang kedua ada media cetak dan media elektronik. Baik. Oke, baik. Boleh kompromi. Tulis nama dulu. Jangan tulis di bawah. Tulis nama dulu. Oke, baik. Dan itu. Betul? Jawabannya betul? Betul jawabannya?
Coba dengar. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus besar. Mana tadi baca duluan? Oh, usus halus. Yang kelima usus besar, yang keenam anus. Betul? Alhamdulillah. Lanjut dengan kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami untuk lihat. Yang pertama mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, usus halus, usus besar dan anus. Oke, lanjut. Baik, boleh duduk. Oke, dilanjutkan. Hasil kerja kelompok sangat bagus. Di mana nanti kita sudah sama-sama melihat bahwa hasil kelompok itu hasil kerja sama kalian. Nah, selanjutnya ada yang tadi kan kelompok, yang sekarang hasil individu atau lembar evaluasi untuk perorangan. Oke, disimpan yang itu, yang hasil kelompok itu disimpan. Kita ada satu lagi hasil kelompok, hasil individu atau perorangan, dinamakan dengan lembar evaluasi. Baik. Ya baik, coba didengar. Ini adalah hasil lembar evaluasi kita kerjakan satu perorangan atau per individu. Di sini ada 4 soal, yang mana 4 soal ini tadi kita sudah jelaskan dan kawan juga sudah mempresentasikan. Pada manusia itu terdiri atas 6 organ. Pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung yang mencerna makanan, yang keempat ada usus halus yang menyerap sari-sari makanan, yang kelima ada usus besar tempat pengususan makanan, dan yang keenam pembuangan makanan yang sisa yaitu anus. Bagian elektronik contohnya ada televisi, ada radio, ada laptop, dan juga ada HP dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua ada media cetak. Media cetak itu ada koran, ada majalah, ada tabloid. Baik, anak-anak ibu senang nggak hari ini belajar? Senang nggak hari ini belajar? Senang. Alhamdulillah. Pencernaan pada manusia. Di mana nanti anak ibu belajar, jangan lupa pelajaran hari ini anak ibu belajar di rumah, diulang-ulang supaya bisa. Jangan lupa juga buat tugas apabila ada tugas. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan hari ini pembelajaran kita. Semoga mendapat